Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang terkasih. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi, menolong dan menopang kami. Terima kasih atas setiap kemurahan-Mu ya Tuhan. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Bimbing kami agar karakter kami semakin hari semakin bertumbuh menjadi lebih baik, sehingga semakin berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2, Kitab Amsal pasal 3 ayat 26. Demikianlah sabda Tuhan. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Tema renungan saat ini adalah carilah Tuhan sebagai sandaran hidupmu. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, seorang guru mengajak para murid untuk melakukan penelitian tentang pembunuhan seekor katak di dalam sebuah gelas kimia yang cukup besar yang telah diisi oleh air. Gelas kimia yang dipakai sengaja dalam ukuran besar supaya katak merasa nyaman untuk bergerak. Setelah itu, gelas kimia tersebut diletakkan di atas pembakar bunsen, dan pembakar bunsen diatur supaya mengeluarkan nyala api yang sangat kecil. Demikianlah berlanjut selama 3 jam. Air dipanaskan dengan api bersuhu kira-kira 0,17 derajat Fahrenheit per detik. Artinya sangat kecil. Semakin lama air tersebut akan semakin panas. Namun katak tersebut tidak meronta-ronta karena tidak merasa kepanasan secara mendadak. Ia diam saja sekalipun sebenarnya ia sedang direbus selama 3 jam yang akan mengakibatkan kematiannya. Katak itu tidak meronta-ronta kesakitan karena pengaturan suhu panas api tersebut diatur untuk membunuhnya secara perlahan-lahan tanpa ia sadari. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, jerat dosa yang memikat hati manusia memang tidak secara jelas terlihat. Pada awalnya kita dibawa ke hal-hal yang diharapkannya normal dan tidak melanggar kebenaran. Namun perlahan tetapi pasti iblis akan membuat kita terbiasa akan hal tersebut. Kemudian pada akhirnya kita akan benar-benar terseret dalam keadaan yang mematikan. Misalnya orang yang mengidap penyakit HIV akibat pergaulan bebasnya. Pada awalnya dia sangat menikmati dosa yang dilakukannya dan terus terbiasa, sehingga lama-kelamaan hal itu menjadi sesuatu yang mengikatnya. Bersamaan dengan itu pula, virus mematikan ini menjangkiti tubuhnya tanpa disadari. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, Tuhan berfirman agar kita berhati-hati dalam bertindak. Ia memerintahkan agar kita menggunakan hikmat Tuhan supaya tidak mudah jatuh ke dalam dosa. Saat kita berada di tempat yang menurut kita nyaman, jangan berpikir bahwa kita sudah dalam posisi aman dan tenang. Hati-hati, sebab kita tidak tahu bahwa mungkin saja tempat yang nyaman tersebut adalah jerat dosa untuk menjatuhkan kita dengan cara yang sangat halus. Orang berhikmat akan menjadikan Tuhan sebagai tempat sandarannya
dan ia akan dihindarkan dari jerat dosa. Dengan hikmat, kita dapat melihat hal-hal yang benar dan tidak akan bertindak sembrono. Segala sesuatunya dilakukan atau diputuskan secara hati-hati. Hikmat Tuhan akan menolong kita berjalan dengan aman. Karena itu mintalah hikmat dari Tuhan. Berdirilah teguh dan jalanilah waktu-waktu ini dengan penuh hikmat, sehingga tidak ada seorang pun yang dapat menjatuhkan kita ke dalam jerat dosa. Hanya dengan pertolongan Tuhan dan hikmat-Nya lah kita mampu berdiri untuk menatap hari ini dan siap untuk menyambut hari esok dengan penuh sukacita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, biarlah kiranya hikmat Tuhan berdiam di dalam diri kami, sehingga kami selalu berjalan dalam kebenaran Tuhan. Bapa yang Maha Baik, kami mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup, kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong mereka. Bagi mereka yang terbaring sakit, kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan, sehingga kiranya Tuhan berkenan untuk menyembuhkannya. Bapa yang Maha Kasih, kami ingin menyerahkan setiap rencana dan aktivitas kami hari ini kepadamu. Berikanlah ketekunan dan semangat kepada kami dalam menjalankan aktivitas kami hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh doa dan permohonan kami kepada Allah yang Maha Kuasa, Allah yang hidup, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.